Perkenalkan, nama saya Patricia Feby Widianingrum, NIM 118230027, sebagai moderator kelompok 4 pendaftaran tanah. Dalam video kali ini, kami akan membahas dan menjelaskan hasil PPT kami dan hasil diskusi kelompok kami tentang pendaftaran tanah dengan tema Sistem Pendaftaran Tanah Hukum Agraria. Dengan anggota kelompok, yang pertama adalah Rahman Azri, yang kedua Bayu Maulana, yang ketiga Ahmad Ridwan, yang keempat Safira Damayanti, dan yang kelima Mawar Sinar. Latar belakang dari laporan pendaftaran tanah kami yaitu adanya pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat juga dan sangat mendesak. Tanah bagi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tiap orang perlu tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupan. Saat kita nanti mati pun, manusia memerlukan tanah. Sedangkan persediaan tanah itu semakin lama semakin menurun, semakin sempit, dan semakin sulit untuk didapati. Jadi sangat memungkinkan tanah jadi bagian yang dicari-cari. Dan masalah tersebut, tanah dapat menjadi permasalahan yang sangat besar. Oleh karena itu, pendaftaran tanah merupakan salah satu cara yang dibutuhkan untuk mendaftarkan tanah dan kepemilikan dalam tanah. Tujuan dari laporan pendaftaran tanah kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbedaan hubungan negara dengan tanah pada masa kolonial Belanda dan pada saat setelah merdeka. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari pendaftaran tanah. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan registration of deed dan registration of title. Yang keempat, untuk mengetahui sistem pendaftaran tanah yang ada di dunia. Yang kelima, untuk mengetahui sistem pendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Yang keenam, dapat mendefinisikan sistem pendaftaran tanah sistematik dan sistem secara sporadik. Yang ketujuh, untuk mengetahui proses pendaftaran tanah di Indonesia. Yang kedelapan, untuk mengetahui hak-hak atas tanah. Yang kesembilan, untuk mengetahui batas-batas tanah yang digunakan dalam pendaftaran tanah. Yang kesepuluh, untuk mengetahui cara mendaftarkan ulang tanah ke seseorang dan cara balik nama. Sejarah pertanahan. Sejarah pertanahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Dan adapun sebelum kemerdekaan masih menggunakan hukum barat atau agraris writ. Ya, maksud dari agraris writ ini yaitu memberikan jaminan hukum kepada perusahaan swasta. Sejarah hukum agraria lama tersusun berdasarkan tujuan pemerintah jajahan, sehingga agak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dalam pembangunan nasional. Hukum agraria lama ini bersifat dualisme karena berlakunya hukum adat di samping hukum barat. Jadi agraria sebelum terbentuknya UPA lebih menguntungkan bagi pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah jajahan pada masa itu. Lalu setelahnya ada sejarah pertanahan sesudah kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Hukum agraria atas tanah sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 24 September 1960, lahir UUD Pokok Agraria dengan sebutan atau yang lebih kita kenal saat ini yaitu UPA, yang mana pengelolaannya dipegang oleh pemerintah, yang mana nantinya kita mengajukan ke pemerintah sesuai dengan prosedur pengajuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data-data fisik tentang bidang-bidang tanah. Tujuan pendaftaran sendiri tertulis dalam PP nomor 24 tahun 1997 pada pasal 3, yaitu yang pertama untuk memberikan kepastian, hukum, dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan. Dalam pendaftaran tanah terdapat dua istilah atau dua sebutan, yang mana registration of deed dan registration of title. Adapun registration of deed atau pendaftaran akta. Jadi akta itulah yang digunakan untuk didaftarkan ke pejabat pendaftaran tanah. Dilakukan dalam bentuk pendaftaran akta yang berisikan perbuatan hukum yang menerbitkan hak atas tanah, yang mana jika ada perubahan nantinya akan diberitahukan. Dengan akta itulah yang menjadi bukti satu-satunya atas perubahan yang akan terjadi selanjutnya.
Terus ada registration of title atau pendaftaran hak. Dalam sistem pendaftaran ini, tiap pemberian atau penciptaan hak baru atau pemindahan dan pembebanan dengan hak lain kemudian dilakukan dengan suatu akta. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pendaftaran tanah. Di Indonesia itu ada dua jenis pendaftaran tanah, yaitu positif dan negatif. Positif itu contohnya diatur oleh negara Jerman dan Swiss. Ciri-ciri positif itu sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah tersebut. Sedangkan yang negatif adalah melakukan suatu pendaftaran hak. Sistem negatif ini data bidang tanah yang akan didaftarkan belum tentu dimiliki oleh pemilik tanah tersebut, sehingga dia belum tentu memiliki kekuatan hukum. Nah, di Indonesia itu tidak menganut kedua sistem ini. Dia tidak menganut sistem positif dan negatif, tetapi Indonesia menganut sistem publikasi negatif tetapi bertendensi positif. Maksudnya adalah kita punya jaminan atas tanah yang kita miliki asalkan kita mendaftarkan terlebih dahulu tanah tersebut, lalu dapat bukti fisik tersebut berupa akta tanah atau sertifikat tanah. Indonesia ada dua jenis sistem dalam pendaftaran tanah, yaitu sporadik dan sistematik. Sporadik itu dilakukan oleh satu objek atau beberapa objek tanah, dan sporadik bersifat individu. Contohnya adalah hak guna usaha dan balik nama. Dan yang kedua adalah sistematik. Sistematik dilakukan secara serentak atau massal, dilaksanakan oleh panitia adjudikasi, dan sistematik ini inisiatifnya berasal dari pemerintah itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pendaftaran tanah. Prosedur pendaftaran tanah menurut Kepala BPN: 1. Penetapan lokasi, 2. Persiapan, 3. Pembentukan panitia adjudikasi, 4. Penyelesaian permohonan yang ada saat dimulainya pendaftaran tanah secara sistematik, 5. Penyuluhan, 6. Pengumpulan data fisik, 7. Pengumpulan dan penelitian data yuridis, 8. Pengumpulan data fisik dan data yuridis, 9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, 10. Pembukuan hak, 11. Penerbitan sertifikat yang ditandatangani oleh panitia adjudikasi. Selanjutnya, batas-batas dalam pertanahan ada dua istilah, yaitu general boundary, yaitu garis yang ada di dalam kenyataan seperti patok, pagar, atau pembatas lainnya. Namun data ini diakui oleh negara dan dibuat sebelum ada peraturan tanah. Yang kedua, fixed boundary. Penarikan batas dari hasil pengukuran di lapangan dilakukan berupa citra yang terkoreksi untuk bidang tanah yang telah terdaftar. Selanjutnya ada hak-hak atas tanah. 1. Hak milik, 2. Hak guna usaha, 3. Hak guna bangunan, 4. Hak pakai, 5. Hak sewa untuk bangunan, 6. Hak membuka tanah, 7. Hak atas tanah yang bersifat sementara, 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak yang sifatnya sementara. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang balik nama. Balik nama merupakan suatu proses pemindahan status kepemilikan dari pemilik yang lama ke pemilik yang baru. Biasanya balik nama ini dilakukan di kantor pertanahan setempat. Nah, balik nama ini biasanya terjadi ketika dalam proses jual beli tanah, kemudian ketika seorang orang tua menurunkan harta warisannya kepada anaknya, maka sertifikat tanah tersebut harus dibalik nama menjadi nama pemilik yang baru. Nah, balik nama ini sangat penting loh teman-teman, karena balik nama ini akan menjamin suatu kepastian hukum kita terhadap tanah yang kita miliki. Nah, di Indonesia ini banyak loh terjadi kasus sengketa tanah karena tidak melakukan balik nama. Contohnya adalah ketika orang tua menurunkan harta warisannya kepada anaknya yang berupa tanah. Nah, sertifikatnya ini cuma ada satu, tapi tanahnya itu misalnya luasnya 1 hektar, akan dibagi kepada 4 orang anaknya. Nah, kemudian salah satu anaknya ini mau menjual tanahnya kepada orang lain, tetapi dia tidak membuat sertifikat baru atau tidak membalikkan namanya terhadap dirinya sendiri. Jadi itu akan menyebabkan
perselisihan dan sengketa tanah terhadap saudara-saudaranya yang lain karena sertifikatnya cuma satu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana metodologi yang kelompok kami lakukan, yakni kita menggunakan metodologi PBL. Jadi bagaimana PBL itu? PBL ialah cara kerja untuk dapat memahami objek untuk menjadi sasaran, menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dan outputnya apa sih PBL ini? Yakni menekankan pada pembangunan keterampilan berkaitan dengan pengambilan keputusan, diskusi, pemeliharaan tim, dan kepemimpinan tim. Langkah-langkah yang kita gunakan yakni yang pertama, klarifikasi problem statement, di mana si dosen memberikan trigger dan dosen juga menetapkan judul dan topik. Lalu yang kedua, eksplorasi sumber pengetahuan, di mana kita mendapatkan suatu persoalan, lalu kita mengimplementasikannya dengan belajar mandiri. Lalu selanjutnya kita menggunakan peer teaching dengan menyampaikan pandangan atau opsi atau pendapat yang kita dapatkan melalui pembelajaran dari hasil-hasil yang kita peroleh itu kepada teman-teman setim kita. Lalu yang selanjutnya ada mind map, lalu laporan dan presentasi. Dari hasil mind map yang kita buat bisa kita lihat di samping ini, yakni pembahasan mind map yang kita bahas, yaitu ada proses pendaftaran tanah, ada sejarah, di dalam sejarah ada setelah merdeka, sebelum merdeka, ini kolonial, dan sistem pendaftaran tanah dunia terdiri dari sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan sistem pendaftaran tanah di dunia. Ya, lalu kita mengenal sistem pendaftaran tanah, yaitu ada batas-batasnya, lalu ada peraturannya dan hak-haknya. Jadi kurang lebih itulah yang kita bahas dalam mind map yang kita buat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari laporan kelompok 4. Yang pertama adalah sejarah pertanahan di Indonesia dibagi dalam dua masa, yaitu pertama masa kolonial Belanda dan kedua masa setelah kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah yang pertama adalah untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua adalah untuk menjamin kepastian hukum, dan yang ketiga untuk melaksanakan tertib administrasi. Yang ketiga, registration of deed adalah pendaftaran akta, sedangkan registration of title adalah pendaftaran hak. Yang keempat, Indonesia menganut sistem pendaftaran tanah yang negatif tetapi bertendensi positif. Kemudian yang kelima, Indonesia memiliki sistem pendaftaran tanah yang terbagi menjadi dua, yaitu sistem sporadik dan sistematik. Kemudian proses pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997. Kemudian, hak atas tanah di Indonesia diatur dalam UU PA dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996. Kemudian, istilah dalam menentukan batas-batas tanah dikenal menjadi dua istilah. Yang pertama, fixed boundary, dan yang kedua adalah general boundary. Kemudian yang terakhir, balik nama merupakan hal yang sangat penting. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.